Hi everyone. Kali ini kita akan start meeting di pertemuan pertama kita. Ya, ini untuk tutorial yang pertama masih pengenalan Zahir dulu ya. Jadi kali ini di aplikasi komputer akuntansi 1 kita akan menggunakan Zahir Accounting versi 6. Nah, ini untuk yang saya pakai ini adalah workshop version ya. Mungkin yang teman-teman download bisa berbeda, namun pada intinya menu-menunya sama. Nah, ini untuk pengenalannya ya, untuk antar mukanya. Jadi ketika teman-teman buka Zahir, jadi yang pertama terlihat adalah tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengklik menu membuat data baru, membuka data sebelumnya ketika kita misalkan minggu ini kita bikin project, nah minggu depan kita membuka lagi nih. Nah, kita tinggal langsung pilih buka data sebelumnya. Nah, ini untuk daftar yang sebelumnya udah pernah dibuat, file backup, buka data, sampel data, keluar, dan ini untuk register. Nah, kemudian kita lanjut nih ke antar mukanya ya. Ketika teman-teman sudah membuka file atau membuat project baru, di sini kita bisa melihat ada beberapa modul yang bisa digunakan ya di sini. Jadi yang paling atas ini adalah menu program. Di sini ada file, setting, plugin, tutup buku, window, dan petunjuk. Kemudian di sini ada modul-modulnya yang bisa digunakan nanti untuk membantu menginputkan transaksi. Nah, kemudian di sini adalah area kerjanya. Jadi nanti ini bisa berubah tergantung modul program yang kita pilih. Nah, di sini untuk menu programnya kita bisa lihat nih di sini ada membuat data baru. Nanti pun kita bisa nyoba dari sini ya. Ada buka data dan sebagainya. Di sini ada semua menunya yang pasti akan mendukung dalam pencatatan transaksi. Nah, ini menu setting ini penting banget ya, karena nanti setiap transaksi pasti kita akan menggunakan, jadi ada klasifikasi akun penting, saldo awal nih, ada saldo awal akun, saldo awal piutang, saldo awal hutang, saldo awal persediaan. Ini biasanya 4 poin ini yang pasti digunakan, yang biasanya selalu ada dalam transaksi akuntansi dasar. Nah, di sini ada saldo uang muka pembelian, uang muka penjualan. Ini nanti akan ada ini ya caranya untuk menggunakan. Mungkin kalau teman-teman pernah pakai Mayop atau ABSS, di sini ada sedikit perbedaan ketika kita menggunakan uang muka baik dalam pembelian maupun penjualan. Nah, kalau untuk point of sales ini biasanya kita gunakan misalkan ya ini ada setup staff kasir. Jadi misalkan nih aplikasi yang digunakan oleh akuntannya nanti dari kasir itu akan berbeda tampilannya gitu ya. Nah, ini untuk bahasanya kita sebenarnya bisa pilih bahasa Indonesia atau English. Mungkin kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, ini untuk pluginnya, tutup buku. Ini juga kita pakai nanti tutup buku akhir bulan sama akhir tahun. Ini window, kemudian untuk misalkan ada yang kurang jelas bisa ke menu petunjuknya ya. Yang pasti untuk setiap menu ini silahkan dipahami kegunaannya masing-masing. Gitu ya. Nanti kalau misalkan terlalu nih kita sambil jalan aja, kita bisa menggunakan setiap menu yang ada. Nah, kemudian kita lanjut ini untuk dashboard halaman awalnya ya. Di sini ada beberapa menu mungkin bisa digunakan nanti. Jadi di sini ada data nama dan alamat. Ini itu nanti untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Jadi sebelum kita menginputkan
data perusahaan yang di awal sebelum kita masuk ke transaksi memang ada beberapa hal yang dipersiapkan. Nah, salah satunya adalah data nama dan alamat ini. Kemudian di sini ada data rekening. Ini untuk nanti ada misalkan menampilkan daftar rekening perkiraan. Jadi di sini nanti bisa untuk mengedit, hapus, atau membuat yang baru. Untuk mata uang, kita bisa mengelola mata uang yang akan dipakai. Data proyek, data produk, satuan pengukuran, data pajak nanti juga kita pakai. Jadi semuanya harus diinputkan ya. Terus buku besar. Nah, untuk buku besar di sini ada daftar rekening perkiraan. Ini nanti adalah rekening perkiraan yang dipakai selain tabungan bank ya. Jadi ada kas, piutang usaha, persediaan barang, aset, utang, modal, semuanya di sini. Terus buku besar. Nanti di sini itu untuk menampilkan perubahan saldo dari setiap rekening yang ada. Jadi debit kreditnya itu bisa kelihatan di sini. Mungkin di sebelumnya udah belajar kan ya tentang debit kredit. Terus di sini ada transaksi jurnal umum. Ini biasanya dipakai untuk input transaksi yang misalkan tidak masuk ke jurnal khusus ya. Jadi di sini akan tampil langsung debit kreditnya. Nanti untuk misalkan menginput penjualan, terus pembelian kan ada modulnya sendiri. Nah, untuk penjualan itu ada di sini. Ini ada penawaran harga karena di workshop version ya, ini terbatas. Terus ada order penjualan, pengiriman barang, invoice, piutang usaha, pembayaran piutang. Jadi untuk pembayaran piutang itu di sini ya, di menu penjualan kita untuk inputnya. Nah, di sini ada uang muka penjualan, return, terus ada juga daftar uang muka penjualan, pengembalian, kelebihan kredit. Terus untuk pembelian di sini ada sendiri. Nanti bisa mulai dari order, penerimaan barang, utang usaha, pembayaran utang usaha, uang muka pembelian, retur, daftar uang muka, sama penerimaan kembalian. Terus ini kas dan bank. Nah, ini nanti itu yang mencatat transaksi terkait dengan kas masuk dan kas keluar. Kemudian nanti juga ada transfer kas dan rekonsiliasi bank. Itu nanti ada di menu ini. Jadi udah paham banget lah ya, kas masuk, kas keluar, transfer kas, ini paling mudah sebenarnya. Nah, untuk persediaan di sini kita bisa sesuaikan ya untuk data produk, pemakaian, penyesuaian barang, pemindahan barang, stock of name, perakitan, penentuan harga jual, manajemen persediaan. Nanti untuk menu-menu yang digunakan tergantung dengan perusahaannya, kebijakannya. Dan yang paling penting di sini adalah laporan. Nah, di sini akan menampilkan beberapa daftar laporan yang tersedia ya di sini. Jadi kita nggak bikin secara manual. Sebenarnya misalkan kita menginputkannya dengan benar, nanti laporannya kita bisa lihat dan sudah otomatis tuh. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembuatan perusahaan dagang dan master data awal nanti, silahkan jika ada pertanyaan bisa kita lanjut di forum. Oke, itu aja untuk pengenalan tentang Zahir dan menunya yang ada ya. Kita bisa lihat untuk menu dasar yang kita pakai mungkin seperti ini.